Halo para generasi pembelajar, pada video ini kita akan membahas mengenai kultur stelsel atau tanam paksa. Salah satu isi konvensi London mengatur tentang penyerahan wilayah jajahan di Hindia termasuk Indonesia dari Inggris kepada Belanda. Setelah kembali memperoleh kekuasaan, pemerintah Belanda membentuk badan baru yaitu Komisaris Jenderal yang beranggotakan 3 orang. Badan ini bertugas untuk mengelola tanah jajahan. Namun, terdapat perbedaan pandangan mengenai bagaimana cara untuk mengolah tanah jajahan, sehingga pemerintahan Komisaris Jenderal di Indonesia kacau balau. Belanda terus mengalami kemerosotan dan kerugian. Pengeluaran keuangan jadi tidak terkontrol karena banyak digunakan untuk menumpas perlawanan bangsa Indonesia. Untuk mengatasi dan mengatur keuangan, pemerintah Belanda mendirikan lembaga keuangan yang disebut De Javase Bank. Bank ini merupakan bank pertama di Indonesia. Belanda terus mencari cara untuk mengatasi masalah kekosongan kas negara. Berbagai pendapat telah dikemukakan oleh para pemimpin dan tokoh bangsa. Lalu, seorang ahli ekonomi yang bernama Van den Bos mengusulkan program tanam paksa atau kultur stelsel. Tanam paksa mengharuskan tanah jajahan ditanami tanaman yang laku di industri Eropa, seperti teh untuk industri minuman, tebu untuk bahan baku gula, tembakau untuk industri rokok, dan nila yang digunakan untuk pewarna kain atau tekstil. Pada masa ini, mereka sudah tidak berjualan rempah-rempah. Sistem tanam paksa dapat memulihkan perekonomian Belanda dengan cepat. Jadi, bagaimanakah ketentuan pelaksanaan tanam paksa? 1/5 atau 20% tanah milik rakyat yang subur diwajibkan untuk dijadikan areal tanam paksa dan area tersebut dibebaskan dari pajak. Rakyat hanya perlu membayar pajak tanah yang digunakan untuk keperluan pribadi. Selain itu, tenaga yang digunakan untuk bekerja dalam tanam paksa tidak boleh melebihi tenaga yang digunakan untuk menanam padi. Apabila petani mengalami gagal panen, maka kegagalan panen tersebut akan ditanggung oleh pemerintah. Saat panen tiba, seluruh hasil panen dari tanam paksa akan diserahkan kepada pemerintah Belanda. Apabila harga dari hasil panen ditaksir melebihi pajak, maka kelebihannya akan dikembalikan kepada petani. Dilihat dari ketentuan-ketentuannya, tanam paksa tidaklah terlalu memberatkan, namun terjadi beberapa penyimpangan dalam pelaksanaan tanam paksa. Tanah yang dijadikan area tanam paksa tidak 1/5, tetapi seluruhnya. Dan rakyat harus membayar pajak untuk semua tanahnya, walau tanah tersebut digunakan untuk keperluan Belanda. Tenaga yang digunakan untuk bekerja dalam tanam paksa kenyataannya melebihi tenaga yang digunakan untuk menanam padi. Semua orang harus bekerja untuk mengurus tanaman-tanaman Belanda. Selain itu, apabila terjadi gagal panen, maka kerugian ditanggung oleh petani sendiri. Seharusnya, jika hasil panen melebihi target, maka kelebihannya menjadi milik petani. Tetapi pada pelaksanaannya, semua hasil panen diserahkan kepada Belanda dan tidak dikembalikan. Tanam paksa membawa Belanda menjadi negara yang makmur. Uang kas negara melimpah, utang-utang VOC lunas, dan benteng-benteng pertahanan baru dapat dibangun. Di sisi lain, tanam paksa membawa malapetaka bagi bangsa Indonesia. Banyak yang sakit dan meninggal. Bahkan terjadi bencana kelaparan di beberapa daerah. Kesenjangan kehidupan antara negara induk dengan tanah jajahan ini menimbulkan penolakan dari beberapa kelompok masyarakat di Belanda, seperti kelompok humanis, kelompok liberal, dan kelompok kapitalis. Tahun 1860 muncul buku Max Havelaar yang ditulis oleh Edward de Wisdecker dengan nama samaran Multatuli. Buku ini adalah sebuah novel yang mengisahkan kehidupan seorang buruh tani yang bekerja untuk tanam paksa Belanda. Max Havelaar membuka mata bangsa Belanda tentang apa yang dilakukan oleh negaranya terhadap bangsa Indonesia.
Tokoh lain, Van Deventer, juga mengusulkan agar Belanda membalas budi kepada Indonesia. Idenya dikenal dengan istilah politik etis. Politik etis mencakup beberapa program, yaitu desentralisasi pemerintahan agar kekuasaan tidak terpusat, irigasi untuk pengairan sawah petani, edukasi atau pendidikan untuk rakyat, dan transmigrasi untuk pemerataan penduduk. Banyaknya penolakan membuat tanam paksa mulai dihapuskan secara berangsur-angsur dan diganti dengan sistem ekonomi liberal. Demikianlah materi kita hari ini. Terima kasih.